Apa kabar semuanya hari ini? Kak Gele berharap semua dalam keadaan sehat, terus bersuka cita dan tetap semangat ya. Sangat senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita akan segera memulai ibadah kita. Jadi adik-adik jangan kemana-mana, tetap di sini karena ibadah kita akan dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih buat semua adik-adik teens yang sudah menyembah Tuhan bersama-sama. Kalian sungguh luar biasa. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, dan mari kita berdoa bagi pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan beribadah kepadamu hari ini Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau boleh memberkati setiap anak-anak teens yang telah mempersiapkan diri mereka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Berikan mereka pengertian, berikan mereka hikmat untuk dapat mengerti maksud Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buat adik-adik teens yang setia mengikuti ibadah online, kalian pasti masih ingat pelajaran firman Tuhan minggu lalu. Nah, minggu lalu Bapak Handri membawakan cerita kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita telah belajar minggu lalu dari kisah anak yang hilang bahwa si bungsu pergi meninggalkan rumah bapaknya dengan meminta warisan, meminta harta kepada bapaknya, dan dia kemudian pergi ke negeri yang jauh, menghabiskan harta miliknya. Dia berfoya-foya dengan teman-temannya sampai dia menjadi miskin dan kelaparan. Di saat dia kelaparan, bahkan dia ingin sekali untuk makan makanan babi, namun saat itu bahkan orang tidak mau memberikan kepadanya. Nah, di saat dia mengalami kelaparan dan dia mengalami kesusahan dalam hidupnya, dia teringat kepada rumah bapaknya yang berlimpah-limpah makanan. Dan kemudian dia menyadari kesalahannya karena telah pergi meninggalkan rumah bapa. Di saat itu dia kemudian sadar, dia bangkit berdiri, kemudian dia berjalan kembali pulang ke rumah bapaknya. Saat bapaknya melihat dia dari jauh, bapaknya dengan sukacita menyambut dia, berlari menyambut dia, dan kemudian memeluk dia, memberikan dia cincin, memberikan dia jubah yang terbaik, memberikan dia kasut. Bahkan bapaknya mengadakan pesta untuk bersukacita karena anaknya yang terhilang telah kembali. Seperti itu juga kasih Allah di dalam kehidupan kita. Di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita berdosa dan jauh dari Tuhan, namun ketika kita menyadari kesalahan kita, kita berbalik, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan dengan sukacita, Bapa di surga menyambut kita dengan sukacita dan memulihkan kehidupan kita. Sungguh pelajaran yang luar biasa yang sudah kita dengarkan minggu lalu. Nah, di minggu ini juga Kak Gele punya kisah yang tidak kalah menariknya. Sebuah kisah yang terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Adik-adik dapat membacanya di layar adik-adik dan Kak Gele akan membacakan bagi kita. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik, di dalam kisah ini, di dalam cerita ini ada 10 orang gadis. 10 orang gadis ini digolongkan kepada 2 bagian.
yang bijaksana dan yang bodoh. Nah, di dalam bacaan kita tadi sudah dijelaskan bahwa yang bodoh membawa pelita tetapi tidak menyiapkan minyak cadangan, sedangkan yang bijaksana membawa pelita beserta dengan minyak di dalam buli-bulinya. Nah, pasti adik-adik penasaran, mengapa yang membawa minyak dikatakan bijaksana, sedangkan yang tidak membawa persediaan minyak dikatakan bodoh? Apa maksudnya dari bacaan ini? Mari kita belajar bersama-sama. Ke-10 gadis ini membawa pelita sebagai alat penerang di dalam kegelapan saat mereka sedang menanti mempelai. Tetapi yang 5 mereka telah membawa cadangan minyak, sedangkan yang 5-nya tidak membawa cadangan minyak di dalam buli-buli mereka. Nah, pasti adik-adik penasaran, apa itu pelita? Seperti apa itu pelita? Nah, pelita itu merupakan alat penerang. Mungkin adik-adik di zaman ini tidak lagi melihat pelita, karena dengan kemajuan teknologi kita telah menggunakan lampu berenergi listrik atau menggunakan senter dengan menggunakan baterai sebagai alat penerang. Namun di zaman dulu, di saat kisah ini diceritakan, mereka masih menggunakan pelita. Dan pelita yang mereka gunakan adalah pelita dari zaman Herodian yang berbentuk seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat kan? Nah, pelita ini mungkin kelihatan di gambar kelihatan cukup besar, namun faktanya pelita ini hanya berukuran segenggam tangan, sangat kecil bukan? Dan satu pelita itu hanya mampu, jika diisi penuh dengan minyak, hanya mampu menyala 4-5 jam. Pelita yang cukup kecil yang dapat menampung minyak yang sedikit, seharusnya mereka telah memikirkan itu dan membuat persiapan minyak. Kembali ke cerita kita. Di saat mereka menanti-nanti kedatangan mempelai, mereka kemudian mengantuk dan tertidur. Nah, di saat mereka mengantuk dan mereka tertidur, tiba-tiba tengah malam orang berseru, "Mempelai datang, mempelai datang, sambutlah dia." Kemudian gadis-gadis ini kemudian terbangun dari tidur mereka. Mereka kemudian segera mempersiapkan diri mereka dan mempersiapkan pelita mereka untuk menyambut kedatangan mempelai. Di saat itulah gadis-gadis yang tidak membawa persediaan minyak sadar bahwa pelita mereka hampir padam. Kemudian mereka meminta kepada gadis-gadis yang membawa minyak, "Berikan bagi kami sedikit daripada minyakmu." Namun gadis-gadis yang memiliki persediaan minyak itu berkata, "Tidak bisa, ini tidak akan cukup bagi aku, juga tidak akan cukup bagi kamu. Lebih baik kalian pergi membeli kepada penjual minyak." Nah, karena diberikan saran seperti itu, kemudian kelima gadis yang tidak memiliki minyak ini pergi dan membeli minyak ke penjual minyak. Di saat mereka kembali, mereka mendapati bahwa pintu telah tertutup. Ternyata mempelai itu sudah datang dan pesta sudah dimulai. Kemudian mereka berseru-seru, "Tuan, Tuan, bukakan bagi kami pintu. Kami juga ingin masuk untuk mengikuti pesta." Namun, jawaban Tuan itu sungguh mengejutkan mereka. "Pergilah, aku tidak mengenal kamu." Dalam cerita tadi berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan saat dan waktunya." Apa pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini? Apa yang dimaksud dari cerita ini? Yang pertama, bahwa ke-10 gadis itu berbicara tentang kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Kemudian, mempelai berbicara tentang Yesus Kristus. Adik-adik masih ingat saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi dalam cerita ini menggambarkan mempelai yang akan datang adalah Tuhan Yesus yang akan kembali menjemput semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ke-10 gadis itu adalah orang-orang yang sedang menantikan Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput umat yang percaya kepadanya. Nah, apa itu pelita? Pelita adalah firman Tuhan. Pelita adalah kebenaran yang harus terus menyala, harus terus hidup di dalam hati kita. Karena di dalam Mazmur berkata bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan berfungsi untuk membantu kita melihat di dalam kegelapan bahwa apa
yang baik, apa yang benar, apa yang salah, apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita lakukan. Firman Tuhan menerangi jalan kita, menuntun kita kepada rencana-rencana Tuhan, kepada janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Minyak berbicara tentang persiapan kita sebagai orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan. Semua kita menanti-nantikan Tuhan. Namun, 5 gadis yang bijaksana menggambarkan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan dengan persiapan yang sungguh-sungguh, mereka benar-benar mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Sedangkan 5 gadis yang bodoh menggambarkan tentang orang-orang yang juga menanti-nantikan Tuhan, namun mereka tidak melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh. Mereka melalaikan tugas-tugas kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dalam persiapan kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, kita diwajibkan untuk membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena kita sudah dengar tadi bahwa firman Tuhanlah yang menuntun kita kepada kebenaran. Dan selain kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, hal kedua yang patut kita lakukan adalah kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bukan hanya membaca dan merenungkan, namun kita wajib melakukannya dalam kehidupan kita. Semua hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, pelajaran-pelajaran yang ada di Alkitab harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Selain kita menyimpan firman di dalam hati, namun kita juga melakukannya di dalam perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Nah, dan yang ketiga, dalam menanti-nantikan Tuhan, persiapan yang harus kita lakukan adalah kita harus berjaga-jaga di dalam doa. Berdoa senantiasa bagi hidup kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Kita harus senantiasa berdoa. 3 hal itu yang dilakukan oleh orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan. Itu adalah persiapan kita dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan Yesus mendapati kita dalam keadaan siap dan kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan. Banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi yang dapat menikmati kesempatan-kesempatan itu adalah orang-orang yang memiliki persiapan yang baik dalam kehidupan mereka. Misalkan adik-adik di rumah, adik-adik yang punya cita-cita atau keinginan untuk bisa melanjutkan studi di luar negeri, misalnya tiba-tiba dibukakan kesempatan untuk adik-adik yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri diberikan beasiswa. Namun adik-adik tidak mungkin hanya belajar dalam 1 malam dan mengikuti tes beasiswa tersebut. Namun adik-adik yang telah belajar mempersiapkan diri dengan baik, saat kesempatan itu dibukakan, adik-adik bisa mengikuti tes dengan baik dan bisa meraih kesempatan itu dengan baik, karena sebelumnya adik-adik telah melakukan persiapan. Nah, belajar dari firman Tuhan kita hari ini dalam kehidupan adik-adik, gunakan waktu yang adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Adik-adik yang saat ini kita sedang belajar dari rumah, kita tidak pergi ke sekolah, pergunakanlah waktu untuk belajar di rumah ini dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan menghabiskan waktu hanya dengan bermain game atau menghabiskan waktu dengan menonton YouTube, menonton selebgram, tetapi lebih baik adik-adik menghabiskan waktu ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, belajar, mengembangkan diri, mengembangkan skill adik-adik, sehingga saat kesempatan datang adik-adik didapati siap untuk berjuang, siap untuk berusaha dan meraih kesempatan-kesempatan yang luar biasa itu. Nah, adik-adik pernah mendengar pepatah berkata bahwa sukses sama dengan persiapan ditambah kesempatan. Dan saat adik-adik siap melakukan persiapan yang baik, kesempatan datang, maka adik-adik akan meraih kesuksesan. Ingat ya, pelajaran kita hari ini ada 2 pelajaran yang Kak Gele
bagikan kepada adik-adik. Yang pertama, sebagai orang-orang percaya, kita harus selalu siap sedia menjaga firman Tuhan di dalam hidup kita, melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, sehingga saat Tuhan Yesus datang kembali, kita didapati siap untuk menikmati kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita harus selalu siap dalam kehidupan kita untuk meraih kesempatan-kesempatan besar yang sudah Tuhan sediakan di depan kita. Kesuksesan di masa depan kita sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Persiapkan diri dengan baik-baik sehingga saat kesempatan datang, adik-adik boleh meraih kesuksesan dan sukses dalam perkenanan dan jalan-jalan Tuhan. Oke adik-adik, Kak Gela akan berdoa bagi kita semua. Adik-adik mempersiapkan diri kalian dan Kak Gela akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Bapa bahwa Engkau mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk terus siap sedia, untuk terus mempersiapkan hidup kami dengan sebaik-baiknya agar menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan juga Tuhan, Engkau mengingatkan kami anak-anak teens untuk menyiapkan hidup kami dengan sebaik-baiknya sehingga saat kesempatan Tuhan berikan bagi kami boleh meraih kesuksesan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Tolong anak-anak teens dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka dengan sia-sia, namun mereka boleh memakai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak teens semua memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah dan nanti orang tua akan membawanya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, kita saat ini akan berdoa syafaat bersama-sama. Kak Gela akan memimpin adik-adik di dalam doa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan. Yang pertama, kita akan berdoa untuk semua anak-anak teens dimanapun anak-anak teens berada. Yang bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara-saudara di rumah, kita akan berdoa bagi anak-anak teens. Yang kedua, kita akan berdoa bagi gereja Sitri Pemulihan Kupang, bagi gembala kita Pendeta Charles Besi bersama keluarga, juga bagi jemaat Sitri Pemulihan Kupang. Yang ketiga, kita akan berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi provinsi kita Nusa Tenggara Timur, dan bagi kota Kupang. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita dan kita akan bersyafaat bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi semua anak-anak teens dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak teens yang telah setia beribadah kepada Engkau Tuhan lewat ibadah-ibadah online. Biarlah Tuhan, mereka boleh terus belajar menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Memberkati semua keluarga dari anak-anak-Mu, orang tua mereka, saudara-saudara mereka. Tuhan memberkati dan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan boleh memberkati gereja kami dengan segala kebutuhan yang ada di dalam gereja kami, dengan setiap program-program di dalam gereja kami. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi hamba-Mu, terjagai sempurna di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat Sitri Pemulihan Kupang dimanapun mereka berada, dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa dan harapan mereka. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka dan Tuhan menolong mereka. Kami juga Tuhan terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bagi provinsi Nusa Tenggara Timur, bagi kota Kupang. Biarlah senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Khususnya Tuhan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan, biarlah Engkau Allah boleh melindungi bangsa dan negara kami, menyembuhkan setiap yang sakit Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus. Dan akhir dari ibadah ini, kami anak-anak teens akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus.
Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus boleh terus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Damai sejahtera dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus menyertai semua anak-anak teens. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan kreativitas yang telah diberikan oleh guru-guru. Ibadat Triji Teens kita telah selesai. Kak Gele juga tidak lupa mengucapkan selamat buat semua anak-anak teens yang telah lulus dari sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga sukses untuk masa depan kalian. Dan juga anak-anak teens yang naik kelas, selamat ya. Semoga berhasil untuk pendidikan selanjutnya. Ibadat online Triji Teens kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.